Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rala Lembayung, absen 4 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia, sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, memandang ideologi sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena setiap bangsa dan negara pastinya ingin berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali negara Indonesia. Sedangkan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat, perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula, karena tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Berikut beberapa pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah ideologi menurut Louis Althusser. Menurut beliau, ideologi merupakan suatu gagasan yang spekulatif, namun gagasan itu bukanlah gagasan palsu, karena gagasan spekulatif itu bukan bermaksud untuk menggambarkan suatu realitas yang sedang terjadi, melainkan untuk menggambarkan bagaimana semestinya manusia menjalani hidupnya. Selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut Dr. Alfian. Menurut beliau, ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai, eee, yakni secara moral dianggap baik dan benar juga adil untuk mengatur adanya tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut Surjono Puspawardoyo. Menurut beliau, ideologi adalah hal yang kompleks dalam berbagai pengetahuan, juga macam-macam nilai yang secara universal dapat menjadi penentu sikap bagi masyarakat, dan dengan pemahaman tersebut, seseorang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah ideologi menurut Napoleon. Menurut beliau, ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik serta juga rival-rivalnya. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri juga berfungsi sebagai pembangun masyarakat, bangsa, dan personal-personal di dalamnya. Ketika Pancasila sudah disepakati bersama-sama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila juga berfungsi sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selanjutnya ada fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam bentuk negara, di dalam bentuk pemerintahan, dan dalam bentuk tata jabatan di negara kita. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Sebagai bentuk perwujudan negara hukum, maka partai politik harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang partai politik dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai ketentuan undang-undang dan juga Pancasila pastinya. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sangatlah lekat dengan kebudayaannya karena kita telah hidup berdampingan untuk waktu yang lama. Dan untuk menciptakan negara Republik Indonesia yang kokoh, kuat, sentosa, jaya, dan lestari, maka Pancasila harus benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakatnya. Dan masyarakat juga harus selalu bijak dalam bersikap, taat akan aturan-aturan berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Maksudnya adalah bahwa Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bentuk ideologi Indonesia adalah ideologi terbuka yang artinya dasar-dasarnya itu bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Berikut ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama ada nilai dasar, yaitu merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Nilai-nilai dasar tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1045. Dan sebagai ideologi terbuka, nilai inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup bernegara. Selanjutnya ada nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran
Lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang terakhir ada nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata. Maksudnya, sudah dilakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Ideologi Pancasila ini bukan suatu doktrin doktrin belaka yang bersifat tertutup atau bersifat norma-norma beku, melainkan bersifat idealisme. Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Sebagai penutup presentasi saya ini, saya ingin menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting, karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi, bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila, bangsa Indonesia menolak berbagai bentuk penindasan, penjajahan dari bangsa terhadap bangsa lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.